Ya, ketemu lagi teman-teman dengan vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana mendaftar ke NTUST ya, National Taiwan University Science of Technology. Ini websitenya. Di atas ini ada admission NTUST EduTW, ini web untuk pendaftaran. Kemudian bisa kita lihat di sini, ini untuk pendaftaran undergraduate, ini untuk graduate program, master dan PhD, ini double degree program. Prinsipnya sama ya, tidak banyak ini perbedaan yang signifikan. Ini saya beri contoh untuk yang pendaftaran PhD. Kita tekan sini, apply di sini ya, master atau PhD. Nah, kita masuk ke websitenya. Kebetulan ini adalah pendaftaran untuk Februari, kemudian masuk Juli. Nah, ini untuk fall ya. Ini kemudian saya masukkan di sini 82 34. Nah, ini kebetulan saya masuk untuk pendaftaran Juli. Nah, untuk fall ya. Ini saya akan menceritakan yang dulu yang bukan fall ya, yaitu yang di mana ya, ini apply. Nah, ini yang angkatan saya itu 13 ini ya, 13 ini. Nah, ini karena saya masuk di spring, ini saya 5505 bacain dulu. Nah, di sini jadi tahapannya itu ada 3 aja ini sebenarnya. Ini masukkan formnya, diisi formnya, kemudian recommendation letter, kita nyari 2 orang yang menjadi yang mau menjadi atau merekomendasikan kita begitu. Kemudian kita upload dokumen, selesai ya. Tinggal ini ada step-stepnya, kita nyoba jelasin satu persatu ya. Ini apply di sini ada 3 view ya, kita klik view. Nah, ini ada 3 ini, kita lihat ya. Untuk fill in application form, nah kita masukkan aja ini departemennya, mau masuk mana. Kemudian ini form yang sudah jadi, sebenarnya harusnya ngisi ya, tapi syarat tidak beda jauh dengan yang ini ya. Nah, ini fiksi, kemudian enlist program, ini yes. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan ini apakah kamu apply untuk NTUST Scholarship? Yes gitu ya. Ini no, ini no. Ini tanggal lahir biasa, ini sama, ini fotonya, ini data-data pribadi ya. Educational background, ini adalah masternya ya, masternya seperti apa detailnya. Kemudian hanya ngisi form saja di pertama ini. Ini yang kedua adalah recommendation letter. Ini yang kedua, ini view recommendation letter. Jadi di recommendation letter ini saya minta 2 teman ini ya yang mau memberikan rekomendasi kepada saya, dan ini modelnya online, tidak menggunakan kertas gitu ya. Jadi kita ngisi emailnya, kemudian mengirim gitu ya, send gitu. Setelah itu dikasih waktu bagi yang memberikan rekomendasi ini untuk ngisi form secara online, kemudian submit. Jadi kita tidak mengetahui apa yang ditulis oleh 2 orang ini ya, tapi ya bisa kita kondisikan lah gitu ya. Kita kotak-kotak ini contohnya, kita isi, kemudian nanti dikasih waktunya berapa, 1,5 jam atau tidak lama ke waktunya dia. Jadi kita kasih informasi kepada teman yang akan mengisi atau memberikan rekomendasi kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah, sebentar ya. Nah, ini yang ketiga adalah upload. Nah, ini dokumennya di upload. Yang pertama adalah ini ijazah S2. Kalau misalkan daftar S2 jadi ijazah S1, kalau daftar kuliah S3 berarti ijazah S2 begitu ya. Ini transkripnya. Kemudian ini paspor. Jadi teman-teman ketika akan daftar ke sini harus bikin paspor sebelumnya ya, harus sudah punya paspor karena akan di-upload di sini. Kemudian nah, ini apa, kurikulum vitae, kita view aja tidak apa-apa. Ini data saya ya. Nah, ini
bikin grup seperti ini contohnya ya, cepat aja ya. Kemudian study plan. Nah ini study plan ini bukan riset proposal, jadi lebih ke arah nanti kalau di sini mau ngapain sih gitu ya, kita cerita background kita, kemudian tujuan studi seperti apa, nanti setelah studi mau ngapain dan sebagainya itu kita bercerita saja itu ya untuk studi plannya. Kemudian ya seperti ini ya, kita berikan contoh. Nah ini punya saya cuma satu lembarin aja. Oke, kemudian nah ini sertifikat TOEFL. Nah ini informasi saja, pada waktu saya daftar dulu harusnya itu ITP, IELTS kayak gitu ya, tapi saya menggunakan apa itu sertifikat bahasa Inggris dari kampus saya, dan alhamdulillah masih terima. Sebisa mungkin di atas 50 ya, di atas 500 supaya dengar-dengar sih ya, supaya dapat maksimal atau dapat full scholarship gitu ya. Walaupun ada juga yang di bawah 500 yang dapat juga full scholarship gitu ya. Itu nasib rezeki-rezekian. Kemudian pas employment ini pekerjaan sebelumnya bekerja di mana aja begitu ya. Ini contoh-contoh. Kemudian research outcome publication, ya publikasi selama sebelumnya. Sebelum masuk sini publikasi kita apa aja itu kita list, kemudian kita bikinkan file PDF-nya. Kemudian master thesis. Nah ini harusnya master thesis ini PDF-nya gitu ya. Hanya saja pada waktu itu saya tidak punya master thesis ya, maksudnya hilang filenya di mana. Akhirnya saya bikinkan atau saya submit jurnal atau publikasi yang ngambil dari tesis itu. Itu juga diterima, saya tidak tahu juga gitu ya. Pokoknya asal upload itu. Kemudian research field selection sheet, ini ada pilihannya. Nah ini kita download dari departemen kita. Jadi kebetulan saya di departemen itu ada 3 grup riset gitu ya. Saya milih grup riset yang kedua ini ada formnya di departemen saya itu, kemudian tinggal diupload aja. Kemudian other beneficial dokumen. Nah ini sebuah sertifikat ikutin apa lah, ikuti conference, ikutin apa yang kira-kira bisa jadi pertimbangan. Itu dokumen-dokumennya. Jadi dokumennya cukup ini saja, nggak begitu banyak. Setelah kita ngisi semuanya, isi tiga-tiganya ini ya, setelah selesai ini ada waktunya ya, fill application form, kemudian online recommendation sudah, upload dokumen sudah. Nah kita bayar, step yang kedua itu bayar. Bayarnya seperti ini. Saya kemarin menggunakan kartu kredit yang bayarnya $30 Amerika atau 1000 NTD gitu ya. Ya tinggal lihat kursnya seperti apa gitu ya, ikutin kursnya aja. Setelah bayar, nunggu pengumuman gitu ya, karena buktinya kita daftar adalah kita ngisi form, upload dokumen, kemudian bayar. Kalau nggak bayar berarti tidak daftar berarti. Nah ini suaranya nggak keras teman-teman, karena kita berada di dormitory ya, nggak teriak-teriak, suaranya agak serak juga ini. Kemudian setelah bayar kita tunggu pengumumannya. Nah ini muncul admission result announcement. Nah ini muncul ini pengumuman. Kebetulan saya kemarin dapat full scholarship gitu ya. Nah kita klik ini. Nah ini setelah diterima gitu ya, setelah terima itu kita ditawari, dikasih pertanyaan ya. Di sini sebenarnya kemarin ada pertanyaan di sini, apakah kamu menerima untuk, maksudnya menerima untuk ini, untuk masuk ke NTUSD atau tidak begitu ya. Saya jawab ya, saya terima, saya akan masuk ke NTUSD ini. Kemudian apakah saya pesan dormitory untuk tempat tinggal, saya klik ini karena lebih murah daripada kita tinggal di luar ya. Oke, itu setelah pengumuman. Nah kalau sudah pengumuman sudah usah tanya lagi, sudah, karena sudah pasti diterima kan. Nah setelah itu kita buka ini, ada admission acceptance procedure ya, kayak daftar ulang lah begitulah proses untuk daftar ulang. Itu bikin ini health report submission. Nah ini ini saya kemarin bikinnya lihat. Nah ini saya bikinnya di, kalau di Surabaya itu ada klinik Ultra Medica, ada itu di seluruh Indonesia itu. Nah, ada listnya, maksudnya ada listnya resmi dari apa tuh dari kalau kita kan tidak ada kedutaan besar ya. Di sini itu adanya
kamar dagang gitu ya. Kamar dagang Taiwan yang ada di Indonesia itu dia memberikan list untuk tempat-tempat klinik yang bisa digunakan untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan sertifikat health certificate for resident application ya. Health certificate ini kita dapatnya dari sana. Kalau di Surabaya ini kita ke sana, mereka pun sudah tahu prosedurnya seperti apa, sudah tahu. Formnya ini aja mereka sudah memilikinya. Kemudian survei, nah ini isi aja, ini kebetulan saya isi saya isi gitu ya, temannya atau orang tua dan sebagainya. Nah ini important notice for new student ini adalah ya prosedur aja ya, nanti teman-teman bisa baca. Yang penting daftar dulu aja, daftar dulu, setelah diterima nanti gampang, akan dibikinkan grup teman-teman yang di NTUSD, biasanya satu angkatan, bisa berkomunikasi di situ, bisa tanya-tanya dan sebagainya untuk proses masuknya seperti apa. Mungkin itu aja. Oh, ini juga ada tracking number. Kalau tracking number ini adalah jadi nanti LOE ini kan kebetulan ini saya download LOE ya. Ini LOE yang online, jadi LOE online itu masih belum ada stempelnya gitu ya, tapi sudah menunjukkan bahwa kita diterima. Nanti offer of admission ini akan dikirimkan lewat surat yang asli ada stempelnya dan sebagainya. Jadi di surat itu ada dua, offer of admission sama yang satunya lagi adalah tentang scholarship, apakah kita parsial ataukah. Yang kedua itu pertama itu full scholarship, yang kedua itu parsial, yang ketiga itu tuition fee and waiver ya, maksudnya dia bayar SPP gitu ya. Ada 3 jenis beasiswa itu, nanti dikirimkan lewat lewat pos ya, kita tunggu nanti. Nah kita ngeceknya menggunakan ini, kita masuk ke sini, open new tab. Nah ini kita cek di sini, ini copy, nah di sini kelihatan. Ini English, nah, tinggal masukkan aja di sini 4886. Nah muncul nanti keterangan, maksudnya suratnya itu udah nyampe mana gitu loh, nanti ada step-stepnya. Oh udah nyampe Indonesia dan sebagainya, bisa dicek di sini. Ya mungkin itu saja untuk proses pendaftaran di NTUSD. Semoga teman-teman tertarik untuk daftar di sini.